Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Fahri Alzami. Di sini saya mewakili dari LPPK untuk menyampaikan kegiatan Coursera ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini apa namanya? Kami mengundang mahasiswa dari TIS 1, kemudian dari TIS 1 Semarang ya, Bapak Ibu. Kemudian ada manajemen Kediri dan kesehatan masyarakat. Kalau kesehatan masyarakat berarti semua. Oke, saya izin sebentar, maaf. Saya tutup dulu yang diperlukan ya sebentar. Oke, oke, saya izin untuk share. Sharingnya belum dihidupkan, Mas Dian. Oke, sudah ya. Oke, saya buka share screen. Ya, eh, mohon maaf, mungkin tidak bisa saya perbesar ya karena PowerPoint saya kayaknya ada bermasalah. Saya coba dulu, bisa enggak? Oh, bisa ya. Oke, kadang-kadang. Ya, hari ini kita membahas sosialisasi kegiatan Coursera semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk batch 13 April 2026. Ya, pertama, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kelas Coursera ini dibagi menjadi 4 batch ya. Batch pertama, atau kita maunya 3A, karena kita di semester genap, kemarin 1 sama 2, sekarang 3 dan 4. Untuk yang 3B, di sini kita dari hari ini, 13 April 2026, hingga Sabtu 16 Mei 2026. Tapi sebenarnya bukan Sabtu ya, Bapak, Ibu, teman-teman, tapi sampai hari Senin 18 Mei jam 7 pagi. Karena kami memberi kesempatan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk menyelesaikan. Di sini durasinya adalah 5 minggu, seperti itu. Jadi untuk yang batch ini, jadi TI S1 Semarang, manajemen Kediri, dan kesehatan masyarakat, itu akan diberi kesempatan hingga hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 pukul 7 pagi, seperti itu. Nah, nanti batch 4A dan 4B akan diisi dari prodi lain. Ya, untuk batch 3B, ini TIS 1 Semarang ya, bukan di Kediri. Kemudian ada manajemen Kediri dan Kesmas. Sementara yang batch 4A yang dimulai dari tanggal 18 Mei 2026 pukul 9 pagi ya, tapi pukul 8 pagi, diisi oleh PJJ, DKV S1, Ilkom S1, TID 3, DKV S1 Kediri, Biomedis, Akuntansi, Jepang, Kesehatan Lingkungan, dan RMIK. Kemudian batch 4B itu akan diisi oleh full dari fakultas ya, fakultas teknik, ada elektro, industri, dan manajemen. Oke, di sini ada list kelas yang mendapatkan Coursera, ada TIS 1, itu ada pengolahan citra digital, penglihatan komputer dan analisis citra, pemrograman game, pengembangan game, pemrosesan bahasa alami berbasis teks, komputasi kuantum, rekayasa kebutuhan perangkat lunak, analisis dan perancangan berorientasi objek, pemrograman sisi klien, kemudian pemrograman sisi server, komputasi awan, sistem tertanam, dan forensik digital. Kalau saya boleh perlihatkan dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya agak lupa tadi buka. Jadi di sini yang memberikan list adalah dari prodi ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dari FIK, berarti kalau teman-teman ambilnya yang ada mata kuliah pengolahan citra digital, penglihatan komputer, maka teman-teman wajib mengambil AI Engineer Sertifikat Profesional. Seperti itu ya. Nah, posisinya ada di mana? Posisinya nanti ada di sini ya. Kalau teman-teman di TIS 1 berarti tinggal klik saja IBM AI Engineering seperti itu. Kemudian kalau teman-teman ini mengambil mata kuliahnya RKPL, analisis pemrograman berbasis objek, pemrograman sisi klien atau server, maka teman-teman ngambilnya yang IBM DevOps Software Engineering. Kemudian kalau komputasi awan, sistem tertanam, forensik digital, maka teman-teman ngambil yang IBM dan ICS 2. Perlu diperhatikan Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, sertifikat ini cukup banyak hal yang harus diselesaikan, maka dalam waktu sisa sebulan ini teman-teman dan teman-teman dari S1 Teknik Informatika diharapkan segera menyelesaikan.
Kemudian untuk yang dari manajemen ya, FEB manajemen di sini dari Kaprodi Kampus Kota Kediri, ada hukum bisnis dan ada pemasaran digital. Iya Bu, ada Bu. Ya, di sini kalau bisa diklik ya view all collection di sini. Kalau dari sebentar, mohon maaf. Kalau dari TIS 1 FKES, oh FKES kodifikasi yang sepertinya belum masuk ya. Nanti kalau dari di sini hukum bisnis itu masuknya ada beberapa ya. Ada Corporate and Commercial Law Part 1, ada Commercial Law Part 2 dan AI Law. Di sini teman-teman akan mendapatkan email. Seharusnya jam 8 pagi tadi teman-teman sudah mendapatkan email ya. Nah, karena keterbatasan token, ini Bapak Ibu dosen bisa apa namanya join di grup WA dosen yang dosen tendik ya, Bapak Ibu. Kami berikan username sama password di sana. Karena token kita cukup terbatas, Bapak Ibu ini untuk misalkan kalau dari kelas, misalkan ada dosen, ada mahasiswa bertanya, Bapak Ibu nanti tinggal membuka, nanti kami bukakan yang di sini. Kan kami terakhir baru FKS kodifikasi ya, nanti kami akan memberikan mata kuliah untuk yang manajemen Kediri dan rekam medis, jadi Bapak Ibu nanti bisa ngelihat. Contoh misalkan ada mahasiswa dari TIS 1, misalkan tanya materi di IBM AI Engineering, Bapak Ibu bisa tinggal masuk saja. Di sini ya, misalkan kita klik enroll. Di sini saya pakai member siapa ya? Sebentar, saya agak lupa. Eh, di sini member fakultas ya, Bapak Ibu, fakultasnya ada di sana. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman, misalkan kemudian ada di FKES ya, untuk FKES di sini mata kuliah yang diambil itu untuk yang semester 6 ya, semester 6 maupun semester 4. Jadi mungkin ada yang semester 2 itu tidak masuk. Jadi kesehatan masyarakat itu sepertinya ada gender layanan kesehatan reproduksi seksual, ada ekologi pangan dan gizi. Sementara kalau isu kesehatan global ini tidak masuk karena mahasiswanya berbeda dengan yang di semester yang di sini ya Bapak Ibu, karena memang sekali lagi mohon maaf kami keterbatasan dari token seperti itu. Nah, untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang mahasiswa ya terutama, Pak, saya untuk aksesnya bagaimana? Teman-teman bisa akses dari Coursera. Seharusnya tadi sudah mendapatkan you are invited to learn on Coursera. Jadi dipastikan kalau teman-teman tidak mendapatkan email ini, teman-teman bisa cek di apa namanya di akun di Nus Asia ID ya teman-teman. Kalau ternyata tidak ada, teman-teman boleh ke TU masing-masing. Misalkan dari Kediri sepertinya ke Pak Amin kalau tidak salah. Kalau dari kesehatan masyarakat mungkin ke Pak Guguh ya atau ya sepertinya ke Pak Guguh. Kemudian kalau dari TI S1 itu ke Bu Pristi. Kemudian kalau dari ya sepertinya itu ya. Nah, ke teman-teman tinggal membawa laptop ke TU, kemudian biar nanti disettingkan di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ada tulisan you are invited to learn on Coursera dan teman-teman merasa mata kuliah dan teman-teman kuliahnya memang masuk di Coursera, maka teman-teman bisa menghubungi TU untuk dibukakan aksesnya. Karena bisa jadi teman-teman masuk ke edit KRS. Jadi kami apa namanya melihat ada yang dari edit KRS mungkin belum masuk dari prodinya ya belum memasukkan. Jadi teman-teman tinggal ke sana. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau ada you are invited to learn on Coursera, nah di sini misalkan dari kesehatan masyarakat ya, saya diundang ke kesehatan masyarakat learning program on Coursera. Teman-teman mahasiswa silahkan klik join now saja, klik join now. Kemudian, nah nanti akan ada join learning program ya teman-teman. Ya di sini nanti akan ada keluarnya nih teman-teman. Eh Jadi, misalkan FKAS ya ini teman-teman. Nah, di sini ada Gender Analytics for Innovation, ada Nutritional for Optimal Mental Health, dan Health Informasi Teknologi Fundamental. Ini teman-teman berarti kalau sudah ditaruh di sini, berarti di sini harus diambil semua. Seperti itu ya teman-teman, karena ini posisinya adalah course. Seperti ini. Nah, teman-teman wajib menyelesaikan ini semua karena waktunya hanya sebulan.
Misal teman-teman, Pak ini saya sudah selesai semua Pak, ini ternyata cukup mudah Alhamdulillah seperti itu ya, mungkin dalam waktu seminggu selesai, maka teman-teman diperkenankan untuk mengambil materi yang lain. Misalkan teman-teman tertarik sama project management, boleh, atau mungkin teman-teman mau belajar tentang public fundamental of data governance, boleh. Tapi pastikan dulu teman-teman menyelesaikan course yang ada di sini dulu ya, seperti ini. Seperti Arif. itu. Ya, misalkan kita klik Gender Analytics for Innovation, ini teman-teman tinggal klik enroll. Sekali lagi, kami sudah menyesuaikan dengan prodinya masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di manajemen apa namanya, di manajemen Kediri, tulisannya Collection Selected by University Nuswantoro ini agak berbeda. Terutama juga yang TIS 1, semoga banyak yang join ya, karena kami mengecek ternyata baru 532 mahasiswa TIS 1 yang join kemarin. Dan sekitar ada seratusan mungkin ya yang belum join. Jadi saya harapkan nanti di teman-teman TIS 1 juga bisa segera menyelesaikan. Seperti ini ya, jadi teman-teman tinggal klik enroll seperti ini, klik enroll. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diberikan posisi untuk kegiatan belajar ya. Di sini ada modul, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Di sini apa namanya teman-teman tinggal belajar ya. Di sini ada Introduction to Gender Spesialisasi. Teman-teman tinggal klik aja di Get Started. Nanti akan muncul video seperti ini. Ini kita bahas. Kemudian teman-teman pun bisa, misalkan Pak saya tidak paham bahasa Inggris, misalkan ya teman-teman bisa diklik setting, kemudian subtitlesnya bisa diganti bahasa Indonesia. Cuman kalau untuk yang TIS 1 mungkin saya sarankan masih pakai bahasa Inggris ya, karena terjemahannya agak sedikit melenceng kalau kita pakai untuk computer science. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Ada beberapa course yang sudah di-dubbing. Jadi teman-teman misalnya ada namanya dubbing ya, atau voice itu pakai bahasa Indonesia itu ada. Jadi sekali lagi boleh diklik di sini. Ya, teman-teman bisa klik di sini seperti ini. Nah, teman-teman mungkin saya cerita dulu ya, Bapak Ibu teman-teman, nanti bisa ada sesi tanya jawab lagi. Di sini ada videonya, teman-teman diharapkan untuk menyelesaikan semua videonya. Kemudian nanti juga ada ujian, ada assessment ya, ada reflection, ada assessment. Ini teman-teman bisa segera mengerjakan. Ya, di sini teman-teman juga ada assessment. Assessmentnya ini ada attempts-nya unlimited, ada yang attempt-nya dibatasi. Maksudnya dibatasi itu per 3 jam, maaf, dalam 24 jam mungkin hanya dibatasi 3 kali, atau dalam 8 jam dibatasi 3 kali, teman-teman bisa diperhatikan. Ya, harapannya. Ya, nah di sini asesmennya harap diselesaikan semua. Nah, yang perlu saya tekankan adalah di semester yang lalu, Bapak Ibu dan teman-teman, ada mahasiswa yang mengerjakannya telat. Misalkan harusnya kita selesainya hari Sabtu ya, nah, dia nyelesain hari Minggu. Memang kita buka sampai Minggu, tapi ternyata waktu kita kirim ke apa namanya, waktu kita mau selesai, dia baru submit ujian akhirnya. Ujian akhir yang ada di Coursera ada 2 tipe, Bapak Ibu. Yang pertama, peer review. Jadi, mahasiswa yang terenroll itu bisa ngoreksi punya temannya. Masalah yang terjadi adalah semua mahasiswa sudah selesai, nggak ada yang buka Coursera lagi. Mahasiswa ini akhirnya tidak dapat sertifikat karena tidak ada yang mengkoreksi. Dan kami pun tidak bisa ngoreksi karena posisinya mungkin terlempar kemana seperti itu ya, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan, para mahasiswa kalau dikasih batas waktu sampai Sabtu, ya berarti selesaikan Sabtu. Nah, yang kalau kita kasih batas sampai Senin pagi itu untuk mungkin ada beberapa course yang belum selesai. Tapi pastikan karena ada beberapa ujian, itu yang ngoreksi temannya, namanya peer review. Jadi kalau sudah tidak ada yang buka kelas itu, ya teman-teman kemungkinan tidak akan dapat sertifikat. Seperti itu ya. Jadi harapkan segera diselesaikan semua. Pak, boleh pakai ChatGPT enggak? Saran saya tidak usah karena teman-teman ada beberapa kondisi ChatGPT-nya nanti akan kunci karena dari Coursera sendiri pun juga ada beberapa banyak mata kuliah itu sudah dimasukkan ke ChatGPT, kalau ditanyakan biasanya dia nggak mau jawab seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi dipastikan teman-teman mengikuti dari videonya.
dari videonya ini sendiri dia akan cerita nanti akan keluar di soal. Jadi ada beberapa soal itu dari video yang di sini mereka cerita kayak gini apa jawabannya. Nah, maka teman-teman harus memperhatikan seperti itu. Eh, bisa dikerjakan di hari apa, Pak? Kalau dari pengalaman semester kemarin itu pada belajarnya itu mungkin setelah kelas ya, teman-teman. Jadi ini dijadikan sebagai suplemen. Jadi teman-teman mungkin malamnya atau sebelum tidur atau mungkin pagi sebelum berangkat kuliah mungkin bisa melihat sebentar dan mengerjakan. Kalau memang dikerjakan itu biasanya dalam waktu seminggu itu biasanya sudah selesai untuk beberapa kasus. Tapi untuk yang di TIS 1 tidak bisa karena course-nya terlalu banyak. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengambil dengan bijak ya mengolah waktunya seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah selesai, misalkan ya, nanti di sini ada yang tulisannya, kalau ternyata teman-teman tulisannya trial 7 hari, seperti itu teman-teman, maka teman-teman segera datang ke TU untuk diaktifkan akunnya. Tapi sekali lagi, hanya untuk mahasiswa yang terdaftar mata kuliah tersebut ya. Jadi kalau teman-teman tidak ambil mata kuliah tersebut, kok pengen daftar di Coursera, maka belum dapat tokennya. Seperti itu. Jadi pembatasannya di situ. Nah, kemudian misalkan Pak saya mau melihat apa namanya sertifikat saya sudah selesai. Teman-teman boleh klik di tombol yang di sini ya, di sini. Kemudian ada di My Courses ya, diklik My Courses seperti ini. Nanti akan ada tulisannya mata kuliah ya, similiar dan macam-macam di sini. Nah, teman-teman misalkan tahu, Pak, saya mau lihat My Learning dari mana, Pak? Teman-teman bisa klik di sini ya, di klik My Learning di sini. Ditunggu sebentar. My Learning. Nah, di sini ada yang completed, teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti bisa diarahkan mahasiswa yang kalau sudah selesai nanti ada tulisan completed. Mohon ditunggu, sepertinya internetnya agak bermasalah. Ya, misalkan sudah, ini teman-teman diwajibkan ya untuk menekan add to LinkedIn. Misalkan seperti ini. Kalau misalkan apa namanya, saya mencontohkan, misalkan AI, Empathy and Ethics, misalkan ya, teman-teman bisa klik saja di add to LinkedIn, nanti untuk dimasukkan. Karena apa? Karena sekarang Coursera ini punya apa namanya coverage untuk teman-teman mendaftar kerja itu cukup besar ya. Jadi dengan adanya apa namanya memasukkan sertifikat ke LinkedIn, ada kemungkinan besar teman-teman lebih mudah diterima kerja. Dari semester lalu banyak mahasiswa yang sudah selesai di Coursera itu banyak ditawari kerja dan banyak juga yang mengambil pekerjaan. Ada pekerjaan yang full time, ada yang part time. Nah, kalau teman-teman merasa Pak saya belum bisa full time karena saya masih kuliah, tidak Awal. apa-apa. Ini kontrolnya jelas ya. Teman-teman bisa mengambil yang part time, teman-teman. Misalkan di sini ya, tanggal terbitnya kapan, tanggal kadaluarsa tidak usah perlu diisi yang di sini. Kemudian bisa tinggal klik simpan saja, teman-teman. Di sini ya, tambahkan lisensi, kemudian simpan. Oke, tinggal kemudian boleh teman-teman tulis berikutnya atau saya lewati. Seperti ini ya. Nah, ini diwajibkan ya, teman-teman ya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir juga bisa menyuruh mahasiswanya untuk menekan tombol Add to LinkedIn. Kemudian ada beberapa kasus, teman-teman bisa melihat misalkan view sertifikat, ternyata namanya berbeda. Misalkan Pak nama saya itu Ahmad Zainul Fanani misalkan ya, tapi ternyata tulisannya hanya Ahmad Fanani, maka teman-teman boleh ganti. Nah nanti teman-teman mungkin dari Mas Dian bisa di-share WA grupnya, sudah ya. Misalkan di sini nih teman-teman eh, ada ada kesalahan penulisan nama, nanti kami akan berikan apa namanya form ya, yang teman-teman bisa buka. Misalkan saya taruh di, misalkan di sini ya, sebentar. Firefox mungkin, sepertinya saya udah buka. Sebentar. Saya taruh di, oh sebentar, di sini ya. Mohon maaf, teman-teman, Bapak Ibu. Misalkan di sini ada form penggantian ya. Di sini eh, dipublikasikan. Saya salin. Nah, teman-teman nanti akan kami buatkan linknya di sini. Misalkan
Formulir penggantian nama di sertifikat Coursera Batch 3, ini termasuk Batch 3B. Pak, kemarin saya ikut 3A, tapi kok belum terganti. Akan kami proses tiap hari Senin ya, teman-teman, hari Senin dan hari Kamis. Jadi kalau ada yang kendala nanti bisa diisi kembali. Misalkan teman-teman bisa masukkan nama lengkap pakai huruf besar, misalkan di sini ya. Misalkan saya nulisnya apa nih? Misalkan Ahmad Ahmad Zainul Fanani misalkan. Kemudian email Udinusnya misalkan saya nulis Fanani misalkan ya at MHS Dinus ACID. Pastikan teman-teman nulisnya ini ya karena kemarin ada beberapa yang hanya nulis MHS ACID. Ada yang hanya nulis Dinus ACID. Kemudian tuliskan NIM. NIM-nya berapa? Misalkan A11 2023 01234 misalkan kendalanya apa? Mau perubahan nama sertifikat atau verifikasi ID. Nah, nanti ada kondisi nanti teman-teman yang dari kesehatan masyarakat maupun dari manajemen Kediri itu mungkin waktu ngupload apa diminta verifikasi ID gagal, nanti teman-teman bisa langsung masukkan ke sini. Ya, untuk perubahan nama misalkan namanya ternyata ada tiga, Ahmad Zainul Fanani, maka tulisnya Ahmad Zainul. Teman-teman tulisnya kayak gini ya, Ahmad Zainul misalkan. Zainul. Kemudian di bawah karena ada tiga nama Ahmad Zainul Fanani, maka teman-teman terakhirnya ditulisnya Fanani saja. Seperti ini. Pak, kalau saya punya empat suku kata, Pak, ya berarti tinggal ditambahkan yang di nama depan. Gitu ya. Jadi nama depan sama nama belakang itu hanya ada satu. Pertanyaannya, Pak, kalau nama saya hanya ada satu saja, Pak, misalkan nama saya Sugianto, misalkan ya, Sugianto, maka teman-teman di nama kedua juga Sugiyanto. Seperti ini. Berapapun nama belakang nama teman-teman ya, nama lengkapnya, nama belakang itu hanya ada satu ya teman-teman. Kalau ternyata di nama belakang teman-teman masukkan dua, Coursera akan mendetek itu nama tengah. Nah, biasanya nama tengah itu tidak dimasukkan di sertifikat untuk di Coursera. Jadi misalkan teman-teman namanya ada empat suku kata, maka tiga suku kata ditaruh di atas, satu suku kata ditaruh di bawah. Kalau kemudian teman-teman tinggal klik kirim. Biasanya nanti Senin sore atau Senin malam kami akan proses dari Coursera butuh waktu sekitar 2-3 jam. Biasanya Selasa pagi sudah selesai. Seperti itu. Jika belum nanti bisa dikonversikan ke grup WAG ya yang sudah di-share sama Mas Dian di sana. Misalkan ada pertanyaan dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, eh, jangan lupa teman-teman untuk apa namanya dikerjakan ya, karena banyak kesempatan. Karena hanya dari di Jawa Tengah ya, hanya Udinus yang bekerja sama dengan Coursera dan saya pribadi itu merasakan manfaat karena banyak materi suplemen yang saya dapatkan dari sini teman-teman. Seperti itu. Oke, dari saya sekian. Saya buka untuk sesi tanya jawab sampai nanti kita jam 9. Silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan Mas Raffi. Baik Pak, sebelumnya izin perkenalan diri. Nama saya Pak Ilham Raffi, NIM saya A11 2023 14916. Jadi Pak, permasalahan saya adalah nama sertifikat saya tidak sesuai Pak. Kemudian pada minggu kemarin, saya sudah mengisi Digiform dengan panduan sesuai pada yang disediakan di Digiform. Ketika Ahmad Zainul Fanani, maka di depan Ahmad Zainul dan di belakang Fanani. Saya sudah mengisi Muhammad Imam di nama depan dan Raffi di nama belakang Pak. Namun pada perubahannya hanya tertulis Muhammad Imam saja Pak. Itu solusinya gimana ya Pak? Ya, Apakah sudah kalau terakhir ngisi kembali kapan Mas? Minggu kemarin? ngisi kembali pada hari Kamis Pak? Kamis Ya, minggu nanti kemarin. kalau Kamis akan kami proses hari ini. Yang hari Kamis akan kami proses hari ini karena kemarin kita masih ada apa namanya ada proses migrasi dokumen dan lain-lain. Jadi yang kemarin ngisi akan kami upload kembali di hari ini ya, mungkin agak sore jam 3 sorean seperti itu. Ditunggu ya Mas Raffi. Biasanya selesai jam 6 malam atau jam 7 malam dari Coursera karena ada keterbatasan waktu ya. Courseranya di sini dari Amerika Serikat. Bisa jadi di sini kita siang, di sana masih pagi. Jadi kalau kita ngirim pagi itu di sana masih malam. Jadi biasanya belum diproses. Seperti itu. Jadi kami melakukan pengiriman untuk perubahan dokumen atau verifikasi ID biasanya kita lakukan di waktu sore jam 15. Ya, kalau ada yang teman-teman sekali lagi ada yang
Pak, saya kan masuk kelas ya. Dosen saya mengabari saya harusnya masuk ke Coursera tapi tidak ada di email. Bisa jadi emailnya masuk ke spam atau apapun itu teman-teman bisa datang ke TU ke fakultas ya, TU fakultas kemudian untuk membawa laptop untuk diaktifkan karena kalau pakai HP biasanya agak repot ya karena apa namanya ada beberapa kasus HP iPhone itu tidak bisa digunakan untuk verifikasi. Seperti itu. Terima kasih Mas Nur Imam, Mas Imam Raffi ya. Oh, Baik, Pak, terima kasih Pak Farid. ya sama-sama. Oke. Boleh ada yang ditanyakan kembali teman-teman? Untuk iya sebentar. Mungkin kita juga ada ini ya. Saya izin untuk share screen kembali. Seluruh tata cara saya buka di sini ya. Teman-teman boleh dicek di YouTube di sini ya. Di sini di YouTube. Kemudian teman-teman bisa tinggal cari namanya LPPK Udinus. Di sini ada yang namanya Coursera Udinus ya, teman-teman. Ada Coursera Udinus. Di sini ada video yang cukup banyak. Ada tata cara pendaftaran mahasiswa Udinus, ada tata cara pengambilan sertifikat. Kalau solusi email mahasiswa, misalkan Pak, email saya tidak bisa masuk atau sekali lagi sertifikat saya salah nama, penggantian kalau sertifikat salah nama dan penggantian nama, teman-teman tinggal isi Google Form. Tapi kalau email mahasiswa teman-teman tidak bisa masuk, maka teman-teman wajib ke TU fakultas. Jadi posisinya seperti ini. Dan di sini ada cara klaim dan pengaduan trouble sertifikat tidak muncul. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini sudah ada termasuk dari untuk mahasiswa dari 1 sampai posisi 6. Kalau ada kendala dan masih bingung, bisa ditanyakan ke WA Group. Kami mohon untuk tidak WA privat ya, terutama ke saya atau ke Mas Dian, karena di sini kami mungkin WA-nya cukup banyak. Khawatirnya kami tidak membaca atau mungkin terbaca tapi lupa membalas. Kalau di WAG biasanya kami saling mengingatkan, Pak, yang ini belum kita jawab dan lain-lain. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman diharapkan untuk bertanyanya di WA Group saja, jangan di WA privat ya, karena ada kemungkinan saya mungkin membuka, mau membalas, tapi ternyata ada kegiatan lain sehingga lupa untuk membalas. Seperti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Monggo, kalau ada yang ditanyakan kembali dari Bapak Ibu dosen, mungkin ada yang ditanyakan. Sepertinya tadi ada beberapa Bapak Ibu dosen. Izin ber, izin bertanya Pak Fadi. Ya, Pak Umam, silakan. Eh, kalau dari sisi dosen, apakah bisa memantau misalkan mahasiswa yang sudah masuk di Coursera atau belum, sehingga kami nanti bisa apa, mengingatkan ya mahasiswa untuk segera masuk. Oh ya, nanti akan kami masukkan ya Bapak Ibu terkait apa namanya di grup nanti Bapak Ibu apa namanya yang terutama di Kediri ya di Kediri nanti kami akan mungkin agak malam Bapak Ibu akan ada namanya kelas ada kelas yang apa namanya Bapak Ibu tinggal join sebagai posisinya admin. Pengertian adminnya itu seperti ini ya saya izin untuk share screen nanti akan ada sebentar. Di sini ya, misalkan saya menjadi admin ya. Jadi misalkan di sebentar posisi saya, misalkan nanti Bapak Ibu akan muncul namanya edukator admin. Edukator admin, misalkan di sini. Oh sebentar, di sini ya. Universitas Dian Nuswantoro di sini ya. Admin. Nah, di sini nanti ada kelas yang nanti Bapak Ibu bisa cek namanya di program ya, misalkan di program saya cek misalkan di manajemen Kediri ya, manajemen Kediri. Nanti Bapak Ibu muncul di sini nih, misalkan di sini nanti bisa klik di program learner. Yang sudah join itu ternyata ada 8 nih, misalkan ada Mas Alex Zain, ada Mas Clement ya, mohon maaf mungkin salah pengucapan, Muhammad Jihatur dan lain-lain. Ya, yang di sini ada invited baru 31 belum. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngecek. Sebenarnya nanti kami tiap 3 hari, per tiap 3 hari dari Coursera sendiri akan meng-reminder teman-teman, untuk segera join. Seperti itu. Jadi di sini kami apa namanya kirimkan apa namanya nama-namanya. Nanti mungkin mohon ditunggu ya dari Pak Umam. Nanti kami akan masukkan satu persatu bahwa di kelasnya yang di sini FEB Manajemen Kediri itu siapa yang belum masuk. Seperti itu.
Gitu Pak Umam, terima kasih sudah diingatkan. Nah, ada lagi ya Bapak Ibu dan teman-teman, kecenderungan dari semester kemarin dan batch 3A kemarin itu ada banyak mahasiswa itu tidak menghiraukan email yang kami berikan. Nah, sesuai dari arahan pimpinan, eh, setelah 2 minggu atau hitungannya 10 hari dari sekarang, itu jika tidak ada pergerakan, maka token akan kami hapus. Seperti itu. Jadi aksesnya akan kami cabut karena dengan ini kami akan tahu siapa sih mahasiswa yang emailnya tidak aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan dari teman-teman emailnya tercabut, maka teman-teman harus datang ke TU Fakultas untuk aktivasi. Seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata sampai di hari ke-20 teman-teman tidak aktivasi, maka tokennya akan diberikan kepada mahasiswa yang lain. Seperti itu. Jadi dipastikan teman-teman, Bapak Ibu juga sambil mengingatkan ya, jika kalau yang di TI berarti ini ngereset kembali. Jika dari sejak 10 hari pengiriman email tidak diindahkan atau tidak diklik, maka kami cabut tokennya. Seperti itu. Dan kami akan menulis mahasiswa yang tidak menekan tombol. Seperti itu. Karena ada kecenderungan itu memang mahasiswa menyepelekan. Padahal token yang kami diberikan dari Udinus itu cukup mahal ya. Kita setahun itu sekitar 2,6 miliar untuk teman-teman mengakses. Jadi kalau teman-teman tidak menekan tombol untuk join, ya dari pihak universitas juga pasti akan merasa keberatan seperti itu. Jadi dimohon teman-teman, karena dari Universitas Dian Nuswantoro sudah membelikan akses cukup mahal, teman-teman kalau sudah selesai di course yang misalkan dari mata kuliah dari Pak Umam, teman-teman bisa ngambil mata kuliah lain ya, misalkan di sini teman-teman bisa mengambil mata kuliah lain, misalkan saya mau belajar terkait TikTok misalkan ya, misalkan apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi pastikan teman-teman dan Bapak Ibu juga mengharapkan mahasiswanya menyelesaikan mata kuliahnya dulu, kalau sudah baru boleh ngeklik yang di sini. Di sini teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengklik ya, misalkan saya mau lihatnya apa nih, mau pakai untuk learningnya apakah spesialisasi atau courses. Sekali lagi, kalau spesialisasi itu terdiri dari berbagai macam courses ya. Jadi satu spesialisasi mungkin ada 3 kursus di dalam. Tapi kalau satu kursus hanya biasanya terdiri dari satu kursus. Seperti itu ya. Kalau ternyata masuk spam, gimana Pak? Ya, mohon untuk nanti ada kendala silahkan ke TU ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi Bapak Ibu dosen bisa mengarahkan mahasiswanya untuk ke TU untuk segera diaktifkan. Di sini ya, di sini ada cukup banyak teman-teman ya, ingin belajar apa, boleh belajar TikTok. Pak, saya dari manajemen, tapi saya pengen belajar ChatGPT, apakah boleh? Jawabannya juga boleh. Tapi sekali lagi, pastikan teman-teman menyelesaikan course yang ada, yang sudah dipilihkan oleh Prodi ya, seperti ini. Jadi ada prompt engineering dan lain-lain, silahkan teman-teman dimasukkan. Seperti itu. Dan jangan lupa, ketika ada masalah atau apapun, mohon untuk chat di WA group ya, dari Mas Dian sudah menaruh ya. Nanti mungkin kami juga akan mengirimkan ke Prodi kembali untuk di-share ke di grup mahasiswa. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada yang ingin bertanya kembali? Saya cek ada pertanyaan mungkin. Selamat pagi Pak Fahri, mohon maaf suara saya hilang. Oh ya, Bu Kristi, silakan. Iya, Pak Fahri, saya juga masuk ke spam itu karena saya pakai 2 email berbeda, yang Kristi Atikasari sama yang Atikasari saja. Ternyata masuk ke email yang satunya dan masuk ke spam, Pak. Oh ya, kalau ternyata Iya. kalau dari dosen sepertinya tidak dapat akses kembali ya, Bu ya. Jadi untuk dosen akan kami buka tiap kali habis UAS. Jadi UAS plus setelah UAS H+3 biasanya akan kami buka untuk semua dosen. Jadi untuk kegiatan ini karena kami terbatas token ya, token kita tuh hanya 1.100 Bapak Ibu, yang bisa digunakan 1.090. Jadi
hanya ada 1090 mahasiswa yang bisa mengakses Bapak Ibu. Jadi karena terbatas dan kami rotasi. Jadi mungkin untuk Bu Kristi, misalkan Pak saya mau ngecek materi, nanti bisa menggunakan akun dari fakultas. Kami sudah share di grup WAG ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di deskripsi grup. Nanti akan kami ingatkan kembali di WAG. Terutama yang dari Pak Umam mungkin bisa nanti WA, nanti akan saya kabari di WA grupnya ya Pak Umam ya. Nanti bisa di-share di Kediri barangkali ternyata kelupaan. Di Pak Amin juga ada sih Pak Umam seperti itu. Gitu Bu Kristi. Terima kasih Pak Faris. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mungkin ingin bertanya terus dari mahasiswa atau dari dosen? Mas Fahri izin tanya, Oke, Bu Ayu. eh, apakah setiap mahasiswa yang memang harus ikut itu paham mereka dapat undangan dari emailnya? Ya, dapat Ibu. Jadi mahasiswa yang sudah didaftarkan dari Prodi, kami dapat dari Prodi ya, dari Pak Edimo dan dari Pak Egia, itu akan mendapatkan email. Nah, kalau misalkan Ibu Ayu mengajar dari apa? Ibu Ayu mengajar apa Bu? Boleh tanya? Analisa dan perancangan objek oriented? Berarti mahasiswanya Ibu pasti dapat email. Kalau ternyata dari mata kuliahnya mahasiswa dari mata kuliah Ibu tidak dapat, bisa menghubungi Bu Pristi ya, Bu Pristi dari TU FIK. Seperti itu. Karena ada beberapa kondisi mahasiswanya dapat tapi masuk spam. Itu satu. Kedua, karena mungkin spam itu 30 hari kehapus ya Bu Ayu ya. Berarti kan dia mungkin kelupaan. Seperti itu, tidak ngeklik. Kemudian yang kedua, mungkin ada posisi waktu itu edit KRS. Sekali lagi kami juga selalu mengupdate ya, tapi barangkali pun ada kondisi edit KRS ternyata belum masuk ke server utama, jadi mungkin perlu di-enroll manual. Nah, nanti yang berhak mengenroll dari TU Fakultas Ibu Ayu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, jadi dipastikan ya Bapak Ibu karena Bu Ayu itu juga ngajar kelas dan ternyata di Prodi itu sudah dimasukkan di kelasnya, maka Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswanya untuk segera menyelesaikan. Karena ada beberapa spesialisasi, sepertinya di AI Engineer itu sangat banyak, jadi waktunya sangat mepet ya Bapak Ibu. Memang untuk TI, khusus untuk TI S1 Semarang, itu memang mendapatkan 2 bulan karena course-nya cukup banyak. Jadi harapannya ini teman-teman yang dari TIS 1 semoga segera bisa menyelesaikan dari course-nya karena itu adalah profil lulusan. Seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Saya Muhammad Aulia Anhar, Ya. mahasiswa. Kemarin saya lupa ngecek email. Nah, berarti kan harus ke TU ya, Pak. Tapi saya posisi lagi di luar Jawa ini, Pak. Bagaimana, Pak? Bisa mengabari ke TU Mbak Pristi ya Pak, Mbak Mas untuk apa namanya untuk proses untuk anunya atau bisa ngabari di WA grup saja, nanti bisa ada tim yang membantu. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ini Pak Zainal Arifin dari mana? Gih, Bapak. Ini Zainal Arifin siapa? Iya Pak, izin tanya Pak, mohon maaf. Saya Zainal Zainal Arifin Arifin dari kelas RPL Pak, dari Semarang. Oh, dari RPL ya. Oh, Iya, Pak. RPL nanti bisa apa mungkin bisa menghubungi di TU ya dari Bu Pristi ya. Mungkin kami tadi TI ya berarti ya dari Pak Zainal Arifin ya, RPL TI ya. Iya, betul Pak. Betul Pak. Ya, nanti bisa mengabari ke kami di WA Group ya. Nanti untuk kami bukakan kembali karena ada beberapa mungkin karena kami tadi penghapusan akunnya yang selek bintang yang tidak A11 seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang RPL mungkin NIM-nya berbeda, mungkin nanti bisa kami masukkan kembali. Terima kasih Pak Zainal Arifin, nanti dikabari di Terima WA kasih, Group Pak. ya. Siap, terima kasih Bapak Pak masukannya. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, untuk rekaman ini akan kami unggah di YouTube, Bapak Ibu, ada di akun YouTube LPPK Udinus. Di sini non komersial ya untuk LPPK Udinus, jadi tidak ada masalah. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat ada iklan ya
bisa diklik saja skip karena memang tidak komonetisasi tapi karena ke bawah saja. Nanti rekaman bisa dilihat. Nanti juga akan kami share link rekamannya mungkin agak sore karena kami menggunakan akunnya dari TV-ku ya. Kami butuh waktu untuk ngeproses dan render. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa masuk ke WA group Bapak Ibu dan teman-teman. Kami sediakan 2 channel ya untuk dosen, khusus untuk dosen, sementara untuk mahasiswa, khusus untuk mahasiswa. Bapak Ibu boleh masuk ke grupnya mahasiswa juga tidak ada masalah. Cuman kami untuk dosen kami channelnya kita pisah ya. Channel untuk dosen dan channel untuk mahasiswa. Seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group karena kami hanya pembekalan hanya 1 jam. Selamat mengerjakan Coursera, Bapak Ibu dan teman-teman, terutama juga dari RPL. Semoga bisa menyelesaikan sebelum waktunya selesai. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Faris. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Selamat belajar.